Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Yes, I hope you are okay today. So, before we start the class, we will pray together. Maybe one of you will lead for prayer together, please. Yes, you. Oke, selesai. Well, class, sebelum kita masuk materi, I will check your attendance list first, okay? Oke, saya rasa semuanya hadir untuk hari ini ya. Jadi, before we start the class, I will read about tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Dan adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu di mana siswa dapat mengidentifikasi ungkapan dari meminta izin dan memberikan izin sesuai dengan fungsi sosial dari ungkapan meminta izin dan memberikan izin, serta dapat mengidentifikasi struktur teks dan kebahasaan dari ungkapan meminta izin sesuai dengan respon dan konteks penggunaannya. Jadi itulah tadi ada dua tujuan dari pembelajaran kita hari ini. And I hope you can listen carefully about this material today. Oke, materi kita hari ini yaitu mengenai asking and giving permissions. Ada yang tahu apa arti dari asking and giving permissions? Yes, that's right. Kita tahu di mana asking yang berarti meminta, giving yang berarti memberikan, and permission yang berarti izin. Jadi, materi kita hari ini yaitu mengenai ungkapan meminta dan memberi izin. Dan juga ungkapan untuk menolak ketika kita ingin memberi izin kepada seseorang, baik itu untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. So, what will we do today? Yes, we will study about expression of asking and giving permission. Memberikan dan meminta izin kepada seseorang, kita dapat menggunakan beberapa contoh atau ungkapan yang bisa kita gunakan untuk asking and giving permission, di mana ungkapan yang digunakan tersebut tentulah sesuai dengan konteks penggunaan dan respon apabila kita ingin meminta dan memberikan izin kepada seseorang. Dan bukan hanya itu, bukan hanya untuk memberikan dan meminta izin kepada seseorang, tetapi ketika kita juga ingin refuse the permission atau ungkapan di mana kita menolak memberikan izin kepada seseorang. Kalian bisa lihat di sini contoh dari ungkapan asking and giving permission. So, the first is expression of asking permission. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa contoh dari ungkapan asking of permission. Yang pertama yaitu when you ask for permission, atau ketika kamu ingin meminta izin kepada seseorang, ada beberapa contoh ungkapan yang bisa kita gunakan. Seperti yang kalian lihat di sini ada beberapa contoh ungkapan dari when you ask for permission. I will read the expression of when you ask for permission, and after that kamu juga bisa membacanya atau mempraktekannya. When you ask for permission, you can say like that. Can I borrow your pen? Could I use your phone please? And is it okay if I use your computer for a minute? And yang selanjutnya itu, do you mind if I close the window? And will it be okay if I leave a little early? Would you mind if I smoke? And would you mind opening that window? And I will if I could borrow your money 200. And the last expression is I wonder if you mind taking a picture of me. Ketika kita ingin memberikan izin kepada seseorang itu, atau when you give permission, kita bisa menggunakan contoh ungkapan yang ada di samping saya. Contoh yang pertama yaitu please or please do it. Yang kedua, if you please or if you wish so, I agree with your request. And the third is if you don't mind or please do it if you don't have objections. I agree with your request. And yang keempat itu would you please do what you all request. And yang kelima yaitu sure or yes certainly.
Ada beberapa contoh mengenai contoh ungkapan dari when you give permission, and you can look in here, okay? Now kita akan melangkah ke contoh ungkapan yang terakhir, di mana di saat kita ingin menolak permintaan izin dari seseorang atau when you deny or refuse the permission. Di sini ada beberapa contoh ungkapan yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu no, please don't. Lalu I'm sorry, but that's not possible. Kemudian I'm afraid, but you can. And I'm afraid that's not possible. Or unfortunately, I need to say no. And the last expression is I'm afraid, I would prefer if you don't do so. Jadi itu adalah beberapa contoh ungkapan dari refuse the permission, atau ketika kita ingin menolak permintaan izin dari seseorang, kita bisa menggunakan contoh ungkapan tersebut. Begitu juga dengan contoh ungkapan dari when you ask the permission and giving the permission. Kita bisa menggunakan contoh ungkapan yang telah diberikan tadi, sama dengan contoh ungkapan dari refuse the permission ini. How about you, the students? Are you understand about the expression asking and giving permission? Yes, okay. Saya rasa cukup mudah ya untuk kita ketika kita bisa terus berlatih dan belajar mengenai contoh-contoh ungkapan asking and giving permission. Setelah kalian mengetahui mengenai contoh ungkapan dari asking and giving permission tersebut, sekarang saya akan memperlihatkan kepada kalian contoh percakapan dari ungkapan asking and giving permission. Ada dua contoh percakapan mengenai contoh percakapan meminta dan memberikan izin, dan juga contoh percakapan ketika saat kita menolak untuk memberikan izin kepada seseorang, yaitu refuse the permission. Kita bisa mengambil contoh percakapannya dari contoh ungkapan yang telah saya tampilkan contoh ungkapannya tadi. Kita bisa mengambil contoh ungkapannya tersebut dari situ, kemudian kita bisa membuatkannya menjadi sebuah contoh percakapan. Look the example of conversation, right? So this is one example for the asking and giving of permission. And you can look about the conversation, di mana di situ ada kata yang diberikan cetak tebal, yaitu may I borrow it, di mana yang itu berarti asking permission, atau di mana dia meminta izin untuk meminjam barang dari Dina. And kemudian lalu ada juga kata yang dicetak tebal, yaitu do you mind if I return on Friday, di mana itu juga termasuk ke dalam asking permission. And lalu berikutnya juga ada pada kata may I borrow more than one book, itu juga termasuk ke dalam asking permission atau meminta izin. Okay, so now I want one of you can practice to read the conversation about asking and giving permission. Okay, who you want? Okay, jadi kalian sudah bisa pahamkan mengenai ungkapan dari asking and giving permission. Untuk lebih memahami lagi pemahaman kalian mengenai materi asking and giving permission ini, saya ingin kalian membuat satu contoh percakapan mengenai asking and giving permission. Lalu setelah kalian membuat contohnya, kalian mempraktekkan contoh percakapan yang telah kalian buat di depan kelas. Oke, setelah mendengar contoh percakapan ungkapan asking and giving permission kalian, saya rasa kalian semua sudah paham mengenai materi asking and giving permission. Jadi conclusion for our material today is about how we can expression for asking and giving permission. So, untuk lebih memahami materi kita hari ini, saya harap kalian bisa mengulanginya dan mempelajarinya kembali di rumah. Jadi, jangan pernah bosan untuk mempelajari dan mencari tahu setiap materi yang sudah kita bahas pada pertemuan kita pada hari ini. Okay, I think enough for class today, my students, and I hope you can understand for our material today. So, see you the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.